Kemudian, untuk pembahasan selanjutnya, beliau juga membahas mengenai apa sih motivasi yang mempengaruhi siswa dalam belajar. Ada istilah yang sangat menarik yang beliau ungkapkan dan saya belum pernah dengar, yang disebut dengan motivational melting pot. Kalau misalnya kita bilang sebut melting pot, berarti aspek-aspek ini akan berpengaruh satu sama lainnya gitu ya. Yang kalau misalnya dulu tuh saya cuman taunya intrinsik sama ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam dan juga motivasi yang berasal dari luar gitu ya. Cuman sekarang udah ada istilahnya motivational melting pot. Nah, ada 3 aspek motivasi yang saling berkaitan. Yang pertama adalah individual motivation, yang kedua adalah curriculum motivation, dan yang ketiga adalah real time motivation. Kita bahas yang pertama dulu. Kalau kita ngomongin individual motivations, ini berarti motivasi yang memang berasal dari diri mereka sendiri. Nah, apa sih yang mempengaruhi motivasi ini? Yang pertama adalah integrative needs, kebutuhan siswa terhadap materinya sendiri. Apakah materi yang kita ajarkan ini bakalan mereka gunakan atau enggak gitu. Misalnya gini, pada saat kita ajarin konsep interview, mungkin kalau di tingkat SMA, daripada kita ngajarin mereka bagaimana interview kerja, kita mungkin bakalan ajarin mereka bagaimana interview masuk kuliah gitu. Karena interview masuk kuliah ini bakalan lebih mereka lebih make sense buat mereka dibandingkan untuk kerja. Karena kebiasaan di Indonesianya sendiri, biasanya orang bakalan kerja itu kalau udah mereka menyelesaikan bangku kuliah. Nah, ini yang disebutkan bahwa kalau seandainya konsep atau materi yang kita ajarkan itu memang mereka bakalan pakai atau memang ada di dalam kehidupan mereka sehari-hari, itu bakalan lebih menarik untuk mereka ikutin gitu ya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya instrumental needs. Nah, ini dipengaruhi apakah materi ini bakalan dites, diujiankan atau enggak, atau dievaluasi. Nah, kalau kita ngomongin evaluasi, tes, ujian, ini bakal berbagai macam bentuknya, apa yang model tes langsung, tes tulis, tes oral, pokoknya itu berbagai macam. Jadi kalau kebiasaan pada saat apa yang diberikan, materi yang diberikan ini bakalan dievaluasi, itu keinginan untuk berpartisipasi itu lebih besar gitu ya. Nah, kemudian juga motivasi dari individunya sendiri ini juga dipengaruhi sama confidence-nya mereka atau anxiety-nya mereka. Apakah mereka merasa percaya diri ataukah mereka khawatir gitu. Kalau dulu itu, kalau saya mah khawatir salah gitu, karena takut diketawain, takut apalah gitu. Punya pengalaman yang mungkin kurang menyenangkan gitu. Nah, kemudian juga motivasi individu ini juga dipengaruhi sama bagaimana sikap dari siswa sendiri terhadap terhadap bahasa Inggris atau terhadap orang yang berbicara bahasa Inggris gitu. Biasanya kalau mereka memang tertarik, itu bakalan ada motivasi tersendiri. Misalnya mereka senang gitu lihat bule untuk ngelihat bule dengan bahasa Inggrisnya. Mungkin kalau kita ngajarin materi untuk berinteraksi sama orang, itu bakalan lebih menarik buat mereka gitu. Nah, yang terakhir, kalau individual motivations itu juga dipengaruhi sama motivational self, yaitu motivasi yang memang berasal dari diri sendiri tanpa dipengaruhi oleh hal yang lain. Misalnya kalau misalnya saya dulu itu, saya udah punya keinginan untuk kuliah ke luar negeri itu bukan dari tingkat kuliah, tapi dari SMP gitu. Jadi dari SMP saya memang udah suka sama bahasa Inggris. Jadi di situ saya ingat kalau saya jawab semua pertanyaan exercise yang ada di buku bahkan sebelum gurunya minta untuk kerjain gitu, saking rajinnya gitu. Jadi ini yang disebut sama motivational self gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di dalam melting pot yang tadi itu ada yang namanya curriculum motivations. Kalau ngomongin kurikulum itu pasti berhubungan sama sekolah atau institusi pendidikannya sendiri.
Nah, jadi kalau curriculum motivations ini adalah berhubungan sama misalnya mengenai learning material sama resourcesnya sendiri. Apakah textbook yang kita kasih ini menarik kontennya? Apakah variatif isinya? Misalnya cara pembawaannya, materi yang dikasih apakah bagus atau enggak. Nah, jadi kalau misalnya menarik itu biasanya siswa lebih senang untuk bisa terlibat di dalam kelas. Kemudian juga curriculum motivations ini berhubungan sama metodologi yang kita pakai. Bagaimana cara kita menyampaikannya ke siswa. Kemudian dia juga berhubungan sama assessment. Lagi-lagi assessment itu merupakan evaluasi. Jadi bagaimana bentuk evaluasi yang bakalan kita kasih itu juga bakal mempengaruhi. Dan jadi kalau kita udah ngomongin hal tersebut, ini pasti berpengaruh juga sama teachernya sendiri, sama gurunya sendiri. Dan yang terakhir, curriculum motivations ini juga sangat berpengaruh sama learning environment. Mungkin ini keadaan fisik dari sekolahnya. Apakah mempunyai fasilitas yang lengkap, apakah mempunyai speaker yang bagus, misalnya hal-hal yang basic seperti ini. Atau bahkan ruangannya itu yang memadai, atau ruangannya yang sesuai dengan jumlah siswanya. Karena pernah kejadian di kelas saya, mereka senang sama belajarnya, mereka senang sama materinya, cuman yang membuat mereka kurang nyaman yaitu ruangan kelas yang terlalu sempit buat mereka yang rame gitu. Jadi kadang-kadang ini juga bisa mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar. Oke, nah ada satu lagi ingredient atau bahan di dalam motivational melting pot ini yang dikenal sama real time motivation. Nah, ini istilah yang baru banget saya tahu dan alhamdulillah gitu ya. Real time motivations, kalau kita ngomongin real time berarti motivasi yang terbentuk atau terjadi on the spot. Nah, motivasi ini terjadi pada saat hari H, hari kita mengajarkan materinya itu. Bagaimana sih cara kita menyampaikan materinya sendiri. Kemudian dia juga berhubungan bagaimana kita memberikan tugas pada hari itu ke siswa. Kemudian juga dia berhubungan sama bagaimana sikap dari gurunya sendiri terhadap siswa, terhadap penyampaian materinya, dan yang terakhir tentunya bagaimana cara siswa menyampaikan materinya sendiri atau yang dikenal sama teaching skills-nya. Jadi itulah beberapa aspek yang mempengaruhi real time motivation. Nah, berarti ketiga hal ini, individual motivations, curriculum motivation, and real-time motivations, mereka bertiga ini yang saling berhubungan satu sama lain yang membuat siswa itu apakah senang berada di kelas atau tidak. Jadi disinilah beliau menyebutkan bahwa terkadang permasalahan siswa tidak mau terlibat di dalam kelas itu nggak hanya masalah bahasanya aja, tapi ada hal-hal lain yang juga menentukan yang mempengaruhi keinginan tersebut. Kalau beliau bilang sih it goes beyond that, it goes beyond the language. Nah, jadi itu dia mengenai motivational melting pot.